Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di konten info mainan. Kali ini di info mainan aku bakal jelasin perbedaan atau perbandingan antara Codo Juklus Juggler dengan Codo Alpha Juklus Juggler. Biar mempermudah di sini, Codo Juklus Juggler bakal ku bilang Codo yang lama, dan versi Codo Alpha bakal ku bilang dengan Codo yang baru. Sebelum kalian lanjut nonton, sebelumnya aku juga udah bikin konten perbedaan antara Codo Ultraman Dyna dan Codo Alpha Ultraman Dyna. Linknya bisa kalian cek di deskripsi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke kedua figur juggler ini, di sini aku bakal jelasin dulu perbedaan dari boxnya ya. Nah, jadi kalau di versi Codo yang lama atau Codo Juklus Juggler aja ini namanya, dia itu boxnya gambarnya cukup ramai ya. Di sini ada Ultraman Group, Ultra Seven, dan Codo Juggler. Nah ini tuh dia tuh set satu lini dari Codo volume 3 kalau nggak salah. Ini bahasa Jepang, tulisan 3 gitu, aku nggak bisa baca bahasa Jepang ya. Jadi gambarnya rame gitu. Terus di atas di sini juga ada gambar lagi Group sama Juggler. Nah ini ada nomor 2, jadi ini tuh box kedua dari setnya ini. Nah ini line up kayak gini. Di box kesatunya ini kedua ini, ketiga ini, 4, 5, 6. Jadi kalau kita beli si Juggler, dia dapat di box kedua. Jadi jangan sampai salah ngira ya. Ini gambarnya kan ramai ya, ada Group, Ultra Seven, Juggler. Terus nanti ngira bakal dapat gacha atau dapat ketiganya dari 3 yang ada di gambar ini. Enggak, ini cuma dapat Juggler. Di sini tuh ada namanya Juklus Juggler. Cuman ini bahasa Jepang. Nah, di sini ini box yang Codo yang lama. Terus kalau untuk yang baru si Codo Alpha, dia gambarnya satu karakter gini, Juggler doang gitu. Jadi udah jelas nih, kita beli ini ya dapat Juggler. Terus di belakangnya ya ini penjelasannya dan line up-nya di sini Ultraman Ginga, Victory, Op merah, Juggler, dan aksesorisnya. Jadi ini udah jelas banget ya kalau ini ya, nggak perlu dijelasin lagi. Nah karena boxnya udah selesai, kita kesampingkan dulu boxnya. Sekarang kita pindah ke figurnya. Oke, jadi ini dia perbandingan antara Codo Juggler yang lama dengan Codo Juggler yang baru. Secara moldingan mereka ini sama ya. Jadi detail bentuknya itu sebenarnya sama aja moldingannya. Tuh dari depan, dari kepala, badan, kaki, dan sampai belakangnya tuh detailnya ini sama persis, nggak ada bedanya. Nah, yang paling membedakan itu warnanya. Jadi kalau versi yang lama itu warnanya lebih ke coklat-coklatan ya. Warnanya coklat, terus dia ada kayak part-part silver gitu, dan dia itu dicat sampai bawah nih, coklat, silver. Sementara versi yang baru warnanya tuh lebih keemasan, dan dia catnya banyak banget mispennya, nggak kayak yang lama tadi ya dicat sampai kaki. Versi yang baru ini ya kesannya memang polos banget ya, kayak ini hitam doang, harusnya kan dicat kayak di lututnya ini ada warnanya nih. Di sini juga harusnya kalau ini ya di cat full gitu sampai kaki, harusnya ini lututnya ini juga warna emas kayak di badannya, dan ini juga ada part silver, di sini juga warna silver. Nah itu secara warna, tapi secara kepalanya ini kita zoom bentar kamera. Nah jadi kepalanya kalau yang versi Codo Alpha, versi Codo yang baru itu lebih detail secara pewarnaannya. Dia itu ada kayak gradasi garis-garis hitam gitu di kerutan-kerutan di kepalanya ini. Untuk matanya warna hijau gelap, sementara versi yang lama matanya hijau terang, dan dia nggak ada gradasinya, cuman kayak warna coklat polos gitu doang. Jadi lebih kelihatan hidup versi yang baru ini. Terus secara artikulasi, dia punya artikulasi yang sama kecuali di bagian selangkangannya, pahanya. Jadi kalau yang lama itu kan dia artikulasinya cuman kayak gini ya, ada ball joint di selangkangannya. Sementara yang baru, selain dia ada ball joint di selangkangan, dia juga ada artikulasi di paha yang bisa buat muter. Nah, ini soalnya dia kan warna hitam ya, nggak kelihatan ya. Ini kalau aku pakai contoh Codo Alpha Ultraman, nah ini si set ini nih, bagian yang warna merah ini, warna bulat. Ini soalnya warna merah jadi kelihatan banget, sedangkan di Juggler ini kan dia warnanya hitam, jadi nggak kelihatan. Nah, ini kan soalnya warnanya sama-sama hitam ya di selangkangannya, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang ini dia nggak bisa muter karena nggak ada join di paha. Nah itu, sementara yang di sini dia bisa ketambahan join. Tapi selain itu artikulasinya sama aja sih. Jadi secara detail dia sama, yang beda itu cuma di artikulasi paha dan pewarnaan catnya.
Dimana versi yang baru ini dia lebih emas, lebih ya mengkilat kayak metalik gitu, dan kepalanya juga lebih detail, lebih hidup karena ada gradasi hitam di kerutan-kerutannya itu. Selain itu sama persis, sampai belakangnya ini pun juga sama. Sekarang kita pindah ke aksesorisnya. Nah, jadi kalau di Codo yang lama itu aksesorisnya kita dapat tangan relax gini, relax hand yang lagi buka gitu. Tuh. Terus dia ada tangan mengepal satu pasang, dan ini tangan buat megang weaponnya. Ini Codoku yang lama udah agak letoy sih, jadi artikulasinya agak prihatin kan. Ini tangan buat megang pedangnya, dan ini tangan buat megang dark ring. Jadi dia dapat 3 pasang tangan ya, yang dipakai satu tangan mengepal dan tangan buat megang pedang dan dark ring. Ada 3 pasang tangan termasuk yang ada di badan ini. Sementara versi Codo yang baru di sini untuk tangannya sama, tangan relax hand yang buka gitu, tangan mengepal kayak gini, tangan buat megang pedang dan tangan buat megang dark ring. Nah, versi yang baru dia dapat dark ringnya langsung. Jadi nggak dijual terpisah ini si dark ring. Alat yang dipakai juggler buat summon monster fusion ya, warnanya hitam merah gitu. Sementara versi yang lama kita harus beli box yang lain, itu dijual terpisah. Jadi misalnya nih, aku udah beli juggler nih versi yang lama, ya udah kita cuma dapat aksesoris tangan kayak gini doang. Sementara kalau kita beli yang baru ini yang boxnya kayak gini, dia dapat tangan terus dapat dark ring, ini yang lama nih. Nah, terus mana pedangnya? Pedangnya juggler yang kayak gini, ini dijual terpisah. Kalau yang lama, kalau kita beli box satu lagi yang aksesoris yang kayak gini, ini di box kelima ya. Nah yang ini dia bakal dapat aksesorisnya juggler, stand base sama kayak diorama gedung gitu. Nah dari situ kita bisa dapat aksesoris berupa pedang ini, terus dark ring, dan satu lagi ini dia semacam kayak apa ya namanya, part dadanya juggler versi yang masih polos, belum ada tebasan di dada. Dan selain ini tadi ada stand base ya, cuman di sini barangnya nggak aku taruh sini, ini buat kelengkapan si juggler aja. Sementara kalau yang baru, kalau kita beli part yang terpisah, ini aku punya boxnya ya, part terpisahnya kayak gini. Ini sebenarnya aksesorisnya juga bukan buat juggler doang sih, ada buat Ginga, Op, dan apa ya, Victory gitu kalau nggak salah. Nah ini aksesorisnya kayak gini. Ini ada pedangnya Op, efek pedangnya Op, pedangnya juggler, tongkatnya Ginga. Nah di sini kita baru bisa dapat pedangnya juggler. Dan di sini karena aku cuman bikin perbandingan juggler yang lama dengan yang baru, di sini aksesoris yang aku pakai cuman pedangnya juggler aja ya. Jadi kalau kita mau dapat pedangnya juggler yang baru, paling enggak kita harus beli 2 box ini supaya dapat pedangnya, atau mungkin dari sellernya udah dikasih pedang. Sementara yang lama kita juga harus beli 2 box. Anggaplah ini juga box aksesoris yang lama ya. Di sini aku nggak punya box aksesoris yang lama soalnya. Terus kita bakal dapat stand base, pedangnya juggler, dark ring, dan part di dadanya itu. Nah jadi secara aksesoris yang lama itu lebih banyak ya. Jadi selain dapat dark ring dan pedang, dia juga dapat part dada kayak gini, dimana yang versi baru itu nggak punya. Jadi part dadanya itu, ini aku jelasin dulu. Juggler yang lama dia kan ini ya, ada kayak tebasan bulan sabit gitu. Nah ini bisa kita lepas, kita ganti dengan dada yang masih polos. Nah jadi kalau kalian nonton Ultraman Op Origin, ini versi juggler yang masih muda lah gitu, yang belum dapat tebasan di dadanya. Nah, dia masih polos kayak gini. Nah ini dark ringnya juga beda loh, versi yang lama sama yang baru. Cuman ini kecil banget, di kamera kelihatan apa enggak ya. Nah jadi kalau versi yang lama itu dia warnanya merahnya tuh clear. Sementara yang baru merahnya itu lebih ngedoff gitu. Kelihatan nggak ya? Karena kecil banget.
Sama ini kalau di kamera mungkin nggak kelihatan, kalau Duckling yang lama itu warnanya biru, sementara yang baru ini warna hitam. Jadi dia ini biru terus ada part merah clear, yang ini hitam part merah ngedoff. Nah ini kan kelihatan tuh merahnya kayak transparan gitu, ini pakai part clear, sementara ini merahnya lebih ngedoff. Jadi dia Duckling itu ternyata beda versi yang lama dengan yang baru. Dan untuk pedangnya sendiri sama aja sih, nggak ada bedanya, sama-sama warna hitam dan ya bilahnya warna silver gitu, nggak ada perbedaan mencolok ya di pedangnya. Ya secara aksesoris yang lama menang ya, selain lebih banyak, Ducklingnya ternyata juga lebih bagus. Dia pakai part clear gitu dan warnanya kebiru-biruan, ini lebih akurat sih ketimbang yang baru. Dan untuk part tangannya sendiri dia sama kayak figurnya. Kalau yang lama itu dia tempurung tangannya itu ada warnanya loh, warna coklat gini. Ini sementara yang baru dia ya hitam polos kayak gini doang. Sama kayak figurnya tadi nih, yang kakinya hitam polos, ini ada warnanya. Jadi kesimpulannya lebih worth mana nih, ya versi yang lama atau versi yang baru? Nah seperti yang ku jelasin tadi, di perbedaan juggler yang lama dengan yang baru, masing-masing punya kelebihan sama kekurangan ya. Jadi kalau versi yang lama itu dia menang di setnya itu lebih full sampai ke kaki, dan aksesorisnya lebih banyak dan lebih bagus pastinya karena Ducklingnya ini lebih akurat dengan di serialnya. Sementara versi yang baru dia menang di figurnya, warnanya itu lebih metalik, lebih mengkilat gitu, keemas-emasan, dan kepalanya lebih detail. Terus dari figurnya kita juga langsung dapet Ducklingnya tanpa harus beli box terpisah. Walaupun secara warnanya ini lebih jelek ketimbang yang lama sih, Ducklingnya ini kurang akurat. Jadi kalau yang lama itu dia menang di aksesoris dan catnya lebih full, sementara yang baru warnanya lebih enak dilihat karena keemasan gitu dan detail. Tapi aksesorisnya ya lumayan mengecewakan ya. Tapi aku pribadi lebih seneng yang baru sih, karena warnanya tuh lebih emas gini, lebih mencolok. Dari kepalanya aja tuh kayak lebih serem gitu. Ketimbang yang lama ini tuh kayak apa ya, kesannya terlalu polos gitu. Aku nggak bilang yang lama jelek sih, cuman kalau udah dijandingin sama yang baru kayak lebih enak ngelihat yang ini sih. Secara artikulasi juga dia ketambahan kan, walaupun ini kalau yang baru misalnya ketambahan cat sampai kaki full gitu kayak yang lama, aku yakin yang baru ini langsung menang sih. Maksudnya secara figur itu dia nggak ada kekurangan lagi. Ini kan kekurangannya figurnya karena catnya aja kurang gitu kan, di luar aksesorisnya tadi loh ya. Dan aksesorisnya ya yang lama masih lebih bagus sih, karena Ducklingnya ini lebih akurat. Jadi kalau kita punya dua juggler gini, anggaplah ini juggler yang masih muda, kita kasih dadanya ini yang lama jadi serial Ultraman Ops, sementara yang baru ini di serial Ultraman Z gitu. Cuman ya dia nggak dapat aksesoris Dark Set Riser ya, malah dapatnya Duckling lagi. Karena aku seneng Duckling yang lama, ini kayaknya kalau kita tuker, nah, dipakein sama juggler yang baru dengan Duckling yang lebih akurat, Duckling yang lebih akurat, ini lebih mantap. Ya itu dia perbedaan antara juggler yang lama dengan versi yang baru. Jadi menurut kalian lebih bagus yang mana nih? Untuk harganya sendiri ya harusnya kalau harga normal itu di bawah 200.000 ya, sekitar 100 sampai 150-an lah. Cuman kalau harga gorengan ya lain lagi ceritanya. Ya demikian konten perbedaanku antara juggler yang lama dengan yang baru, yaitu versi Chodo dan versi Chodo Alpha. Sampai jumpa di konten info mainan selanjutnya. Aku Deka pamit undur diri, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.